Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai ya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW memulai wasiatnya kepada Kangjeng Nabi, tapi ini dimulai dengan fadilahnya dulu ya. Ini sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, usika, berwasiat kepadamu wahai Ali, al-yauma. Al-yauma ini yang isim zaman ya. Al itu isim zaman. Al-yauma pada hari ini ya. Al-yauma pada hari ini. Bukan berarti Rasulullah hanya berwasiat satu kali aja, tidak ya, tapi dimulai hari ini, yang wallahu alam ini dimulainya kapan. Yang jelas Kangjeng Nabi Muhammad SAW kalau berwasiat kepada seseorang itu bermakna wasiat pun kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat ya. Seluruh kaum muslimin wal muslimat mendapatkan keberkahan dari apa yang diwasiatkan oleh Kangjeng Nabi. Al-yauma pada hari ini biwasiyatin, dengan wasiat, beberapa wasiat, satu wasiat. Dalam artian secara lafziah biwasiatin ini dengan satu wasiat, tapi dilihat dari ini banyak banget ya. Wasiat-wasiat Kangjeng Nabi berarti tidak cukup untuk wasiat satu hari aja. Dalam artian sepanjang hidup Kangjeng Nabi itu dijadikan wasiat ketika beliau menasihati kepada Sayyidina Ali, dan dikumpulkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani setelah beliau mengumpulkan hadis-hadis, asar-asar, makalah para ulama. Kemudian dijadikanlah satu judul buku, yakni Al-Wasiyatul Mustafa, yakni wasiatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW li Ali karramallahu wajha, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajha. In anta hafiz taha, seandainya engkau menjaga akan wasiatku ini, dalam artian menjalankan apa-apa yang diperintahkan dalam wasiatku, ataupun menjauhi segala apa-apa yang dilarang di dalam wasiat Kangjeng Nabi. Nah, ini nih fadilahnya nih. Apa itu? Mana ini? In anta hafiztaha, jika engkau menjaganya wahai Ali, ishta hamidan, maka engkau akan hidup dengan terpuji. Subhanallah ya. Siapa yang tidak ingin hidup terpuji? Hidup terpuji itu hidup penuh dengan ilmu, hidup penuh dengan ibadah, hidup penuh dengan pengabdian, baik pengabdian kepada Allah maupun kepada manusia ya. Nah, di sini Sayyidina Ali dikatakan oleh Kangjeng Nabi, kalau seandainya engkau menjaga akan wasiat-wasiatku, kata Rasulullah, maka hidupmu akan terpuji. Dalam artian tidak menjadi apa itu namanya? Careken. Apa itu careken? Peringatan. Ya, tidak melanggar kehidupan akhirat dan tidak melanggar kehidupan negara. Ya, kehidupan, berarti kalau kehidupan negara menjadi orang yang soleh dengan menjalankan perintah Kangjeng Nabi dan juga Allah, dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu terpuji ya. Kalau dalam istilah tanbih pangresa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, apa istilahnya? Tong careken agama tur negara. Jangan sampai melanggar peraturan negara dan juga peraturan agama. Kalau peraturan agama artinya apa? Soleh dan soleha, betul ya? Kalau tidak melanggar peraturan negara berarti menjadi warga negara yang baik ya. Ada nggak kalau seandainya kita hidup tidak melanggar peraturan negara, tiba-tiba ada polisi yang menangkap dan menjebloskan kita ke penjara, ada tidak? Ada tidak? Tidak ya, karena kita orang baik, orang yang taat kepada negara ya. Insya Allah mudah-mudahan negara Indonesia
Tidak seperti halnya negeri Konoha, ya, tahu nggak negeri Konoha? Ya, ya, disebut A dikatakan B, dikatakan B disebutkan C, ya. Oh, ini tuh baik baik baik, berujung padahal teh nama tahu dia tuh bohong gitu ya. Ya, negeri Konoha, ya, negeri Konoha, jangan sampai. Alhamdulillah Indonesia mah negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Tuh tulis tuh. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Apa artinya? Ada yang tahu? Baldatun artinya apa? Baldatun, ada yang tahu? Apa tadi? Baldatun apa? Bukan baik. Baldatun, negeri. Thayyibatun, yang baik. Warabbun ghafur, dan Tuhannya mengampuni seluruh penduduk negeri tersebut, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik dan masyarakatnya penuh dengan ketertiban, penuh dengan ibadah, sehingga Allah senantiasa mengampuni. Itu ya, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini merupakan cita-cita seluruh negara, ya. Boleh nggak kita menyuarakan sebuah kebenaran? Sangat boleh, ya. Jangan sampai ketika ketidakadilan terhadap siapa saja, keadilan di suatu kelas, ketidakadilan di suatu sekolah, ketidakadilan di suatu RT misalkan, ketidakadilan di suatu negara, itu kita yang mengerti tentang itu diam aja, ya. Orang yang membiarkan kebenaran terhimpit oleh kebohongan itu sama dengan setan yang bisu, ya. Apa istilahnya? Syaitonul a'ma, ya. Pura-pura tidak paham. Apa? Cari aman saja. Tidak, ya. Ya, seperti dulu terjadi di suatu negeri antah berantah, negaranya aman-aman saja, tapi masyarakatnya dipaksa untuk vaksin COVID. Boleh nggak melawan? Boleh, ya. Boleh melawan dengan tidak menolak untuk di COVID. Termasuk Darul Muqarrabin ini. Darul Muqarrabin menolak berkali-kali, dipaksa oleh puskesmas, dipaksa oleh kecamatan, dipaksa oleh instansi-instansi terkait. Abi tahu bahwa ini adalah pemaksaan. Abi bilang, tidak, Darul Muqarrabin adalah tanggung jawab saya ke akhirat. Kalau mau divaksin silahkan saja, tapi oleh orang tuanya masing-masing, diantarkan ke puskesmas. Benar nggak begitu? Benar, ya. Jadi Abi tidak menutupi untuk melaksanakan vaksin, dan Abi pun tidak mau melanggar tanggung jawab Abi kepada Allah, ya. Kalian, ya, selama di sini itu tanggung jawab Abi semuanya, ya. Saya bilang vaksin itu banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Yang lagi damai-damai, kenapa harus divaksin? Sekarang ada TBC lagi, vaksin yang kedua, ya. Iya. Nah, itu ya, Bill Gates. Itu COVID juga ternyata dari Bill Gates, ya. Itu ya, jangan sampai udah kaya masih pengen kaya lagi. Itu ya. Cukup aja. Padahal makan sehari semalam berapa? Paling banyak 3 piring, 4 piring, ya. Ganti baju sehari semalam berapa kali? 3, ya. 3 lah. Tapi dibawa mati nggak itu orang harta yang dikeduk di mana-mana di seluruh dunia? Enggak lah, ya. Semuanya biasa-biasa aja hidupnya, ya. Nah,
Kalau seandainya engkau melaksanakan amanahku, wasiatku, wahai Ali, ishta hamidan, niscaya engkau akan hidup secara terpuji, hidup mulia. Oh. Kemudian wa mutta syahidan, dan akan meninggal sebagai orang yang syahid. Kalau ishta hamidan atau mutta syahidan, kalimat perintahnya bagaimana? Yang terkenal ish kariman au mut syahidan. Tulis. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau meninggal secara syahid. Ya, dah. Kalau di sini kalimatnya kalimat pernyataan ishta, maka hidupmu, kehidupanmu hamidan, akan senantiasa terpuji, wa mutta syahidan, dan meninggal secara syahid. Itu kan harapan kita semua ya. Kalau hidup tidak mulia, lah buat apa hidup ya? Hidup dengan mulia itu bagaimana? Hidup dengan memegang iman, Islam, dan ihsan. Kalau tidak iman, Islam, dan ihsan, buat apa hidup itu ya? Ya, berarti semua yang paham, kaum muslimin dan muslimat, harus senantiasa bersyukur diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan iman, Islam, dan ihsan ya. Satu lagi, wa mutasyahidan, kalau seandainya tidak meninggal secara syahid. Kalau yang syahid itu berarti insya Allah aku yakin husnul khotimah. Husnul khotimah cita-cita kita semua nggak? Semua ya. Husnul khotimah itu akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik bagaimana? Mau tenggelam kek, mau terbakar kek, mau kena penyakit kek, yang penting membawa iman, Islam, dan ihsan. Itu ya. Walaupun sekarang ada pekuburan San Diego ya, yang apa yang mahal itu, yang 170 juta itu ya, mungkin di dalamnya ada ASEAN gitu ya. Ada orang dalam kali ya. Sehingga ketika Munkar Nakir bertanya-tanya mau ngapa-ngapain, dihalau orang-orang itu ya, meninggal aja ya, meninggal aja. Kayak sajidah kan di sini nih di makam ini, di sini nih sajidah di makam di sini. Tidak bayar, tapi Abi memberi kebaikan bagi orang yang memiliki tanahnya. Tidak ada pajak bulanan, tidak ada pajak tahunan. Apakah itu menjadikan suatu kengerian bagi sajidah? Tidak. Di sini dibacakan zikir, dibacakan salawat, dibacakan bacaan Quran, kemudian sholat satu hari 5 kali secara berjamaah. Apa itu tidak menjadi kedamaian buat sajidah? Damai ya. Bukan berarti tempatnya yang menjadikan asbab, tapi penghuninya. Seperti dulu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu di akhir-akhir hidupnya sederhana, walaupun kekayaannya luar biasa. Kekayaannya bagaimana? Ditambah dengan kekayaan Siti Khadijah bagaimana? Kebangetan itu kayaknya ya. Jadi ketika di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW, lantainya tanah yang dipadatkan, kemudian dinding dari bata dan juga dari lumpur, tidak seperti kita yang pakai tembok nih ya. Kemudian atapnya bagaimana? Atap rumbia ya, pelepah kurma di atap disusun menjadi
sebuah atap. Tapi Nabi Muhammad SAW selama pernikahan dengan Siti Khadijah ada kalimat yang terkenal tuh. Apa tuh? Apa? Apa? Baiti belum kenal ya? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal Rasulullah tidak ada mobil, tidak ada perabot, tidak ada barang-barang mewah, hanya satu kamar plus ruang tengah, gitu aja. Itu ya. Pernah lihat denah rumahnya Rasulullah? Pernah kan? Sederhana ya? Sederhana apa sangat sederhana? Sangat sederhana sekali. Kalau selonjoran sempit sekali. RSSS SSSS gitu ya. Bukan RS lagi gitu ya. Tapi Rasulullah dengan bangga menyatakan baiti jannati, rumahku adalah yang menjadi asbab rumahnya apa penghuninya? Penghuninya orang yang sangat bertakwa, maka itulah yang membawa kebahagiaan. Betul ya? Nah, ini meninggal secara syahid pun sama. Mau ketika sudah meninggalnya ditempatkan di kuburan yang jarang dikunjungi orang, tidak menjadi masalah. Yang penting apanya? Kiriman doanya. Belum lagi kita kalau ada sholat gitu ya. Wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Luar biasa ya. Ya Allah, berikanlah berkah-Fatnya ini kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik orang-orang muslim yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya. Subhanallah, kita senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita untuk bersedekah kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Kalau kita bersedekah dengan uang susah apa? Susah. Sangat susah sekali ya. Ngejajanin teman aja mikir-mikir 2 kali kayaknya ya. Nah, kalau tidak bisa bersedekah dengan uang, ya kita bersedekah dengan Fatihah. Sampai nggak membaca Al-Fatihah? Ya. Berapa kali minimal sehari semalam kita membaca Fatihah? 17. Itu untuk diri sendiri, belum kepada orang lain, belum kepada Fatihah, keberkahan guru-guru kita, ulama-ulama, para waliullah, para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW senantiasa membaca dikit-dikit ila hadarati, betul ya? Nah, itu secara tidak langsung guru mendidik kita untuk senantiasa bersedekah. Aumut syahidan wa ba'atsakallahu. Ini yang dahsyat ini ya. Kalau di dunia mah cukuplah ishta hamidan wa mutta syahidan, hidup terpuji atau mulia dan meninggal secara syahid. Nah, ini yang paling istimewa itu. Apa itu? Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati, dan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat faqihan, sebagai orang yang faqih, mengerti, memahami, menguasai ilmu-ilmu agama, wa aliman, dan juga orang alim. Sudah mafaqih, alim lagi ya. Al-alim, al-alamah, itu alimnya alim itu kalau ada kalimat al-alamah. Misal kita melihat siapa di sini yang paling jago hafalannya? Okta lah, boleh lah. Okta, alimah ya, yang sangat alimah di dalam ilmu Quran. Tapi melihat Rara, Okta berapa juz hafalnya? 8. Wih, keren. Ya, tapi begitu nanti Agustus datang ke sini Karara, Masya Allah, kata teman-temannya, Karara, lihat nih teman saya udah ada yang hafal 8 juz. Apa? 8 juz? Rara soalnya udah hafal berapa juz? 30 juz. Gitu ya. Itu namanya alamah
alimah dan allamah. Pakai tasdid itu ya. Alim di atas alimnya lagi. Alimnya alim itu ya. Nah, dengan demikian Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang menjaga amanahku maka ia akan diberikan tiga keunggulan. Pertama, hidupnya mulia dan meninggalnya secara syahid, dan nanti dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat sebagai faqihan aliman, orang yang paham tentang ilmu-ilmu agama ya. Nah, satu lagi nih, di dalam hadis yang lain tapi ya, redaksinya bukan alim faqihan aliman, tapi itu mah aliman wa arifan. Man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal ketika sedang menuntut ilmu, bukan berarti ketika sedang ngaji atau ketika sedang belajar di sekolah atau ketika hadir di majelis taklim atau ketika hadir di tempat-tempat keilmuan, di mana saja kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya. Misalkan kita sudah bermasyarakat, artinya sudah bukan santri lagi kan? Kalau sudah nikah, sudah katakanlah bermasyarakat ya, hidup sudah selesai di pondok pesantren. Bermasyarakat artinya hidup berbau dengan masyarakat, tapi itu tetap masih dianggap sebagai santri apabila di dalam kolbunya masih menggedur semangat untuk mencari ilmu, walaupun bisa jadi mencari ilmunya hanya hadir di pekanan saja ya, entah itu hari Ahad atau hari Sabtu atau majelis duha misalkan ya, atau mungkin karena saking sibuknya dia hanya sempat menghadiri pengajian itu bulanan ya. Tapi ini nih kelebihannya adalah di dalam kolbunya tidak pernah padam semangat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keilmuannya ya, baik belajar sendiri maupun belajar kepada orang lain. Nah, disebutkan oleh Kangjeng Nabi, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat sedang mencari ilmu, kemudian fa'arsalahullahu, dan Allah mengirimkan ke alam kuburnya malakani, dua orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan kepada jenazah tersebut ya, ilman suatu ilmu ya, belajar suatu ilmu. Faba'athallahu malakaini ya, fa'arsallahu alaihi malakaini yu'allimanihi hatta yaumal qiyamah. Subhanallah ya. Ada beberapa orang yang meninggal, tapi ketika meninggal itu tidak ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Lihat ke sini wajahnya semuanya. Lihat ke sini. Tinggalkan buku dan pulpen. Kan enggak disuruh nulis. Tinggalkan dulu. Ya. Nah, fa'arsalahullahu alaihi, maka Allah mengirim dua malaikat kepada jenazah tersebut, yu'allimanihi, yang mengajarkan kepada jenazah tersebut ilman, suatu ilmu, bukan bermacam-macam ilmu, bukan uluman. Kalau uluman itu bermacam-macam ilmu, berbagai ilmu, tapi ini mah ilman, suatu ilmu, hatta yaumal qiyamati, sampai yaumal qiyamah. Subhanallah ya. Kita belajar di SD berapa tahun? SMP? SMA? Jumlah berapa? 12 ya? 12. S1 di Indonesia sekarang 4 tahun lah ya. S2 2 tahun. S3 3 tahun. Berarti kuliah itu menempuh 9 tahun. Tadi 9 ditambah 12 ya, sama dengan 21 ya. 21 tahun kita belajar secara formil, maka insya Allah bergelar apa? Gelarnya apa? S3 itu, S3 gelarnya apa?
Profesor lagi. Apa? Dosen lagi. Masa nggak ada yang tahu ini? Sarjana. Apa itu? Kalau insinyur. Ini serasa di negeri Konoha ini teh. S1 sama dengan gelarnya sarjana, S2 gelarnya magister atau master, S3 gelarnya doktor. Ya. Tadi berapa tahun belajar untuk mencapai doktor katanya? 21 tahun. Ya. Ini ada orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, maka Allah berikan keistimewaan. Apa itu? Akan dikirim malaikat untuk menyertainya, tapi bukan apa-apa, hanya untuk mengajarinya. Sampai kapan? Hatta yaumal qiyamati, sampai yaumul qiyamah. Masya Allah. Berapa puluh tahun lagi itu yaumul qiyamah? Berapa ratus tahun lagi? Berapa ribu tahun lagi? Wallahu alam ya. Nah, itu ya. Dan satu lagi, faba'atsallahu alaihi, dan Allah akan membangkitkan dia dari alam kuburnya, aliman wa arifan, sebagai orang alim dan juga sebagai orang makrifat kepada Allah, gitu ya. Tadi syaratnya apa? Syaratnya di atas, ke atas. Tadi Abi sebelum membacakan hadis barusan, kalau begini, gimana syaratnya? Itu syarat itu. Kalau di dalam hatinya, bagaimana tadi? Masih semangat untuk belajar. Siap kalian belajar terus seumur hidup ya? Nah, ya, benar nih. Cius. Benar itu ya. Biar apa? Biar Allah mengirim kita malaikat untuk membersamai kita mempelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifata, satu-satunya ilmu yang dipelajari di alam kubur, bukan ilmu teknologi, bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu yang lain-lainnya, tapi khusus ilmu ma'rifah. Sehingga nanti dibangkitkan dari alam kubur itu sebagai orang alim dan orang yang ma'rifat kepada Allah, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aliman wa arifan. Kalau di dalam wasiat ini, faqihan wa aliman, sebagai orang yang faqih, mengerti ilmu fikih atau faham ilmu agama, aliman dan juga sebagai orang alim, ya. Insya Allah mulai pekan yang akan datang kita mulai memasuki materi tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sebagai penutup ya, tadi yang disampaikan dalam hadis ini, apabila bagaimana katanya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila menjalankan wasiatku, maka hidupnya akan bagaimana? Akan bahagia, akan terpuji, akan istimewa, akan mulia, dan meninggalnya meninggal secara syahid, ya. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur sebagai apa? Sebagai orang yang alim dan orang yang faqih. Mudah-mudahan kita termasuk kepada